Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, bagaimana tidurnya? Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sebelum Bapak Ibu berangkat bekerja, kita datang di baka kaki Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat tidur dengan nyenyak, dapat mimpi yang indah, dan dengan tubuh yang sehat pagi ini Tuhan bangunkan dan Tuhan persiapkan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan sepanjang hari ini. Sebelum itu Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui Roh-Mu, melalui firman yang Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu untuk kami, supaya kami dapat menjadi bekal bagi kami dalam pekerjaan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 10 ayat 22. Lukas pasal 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Judul firman Tuhan, satu yang diperlukan. Satu yang diperlukan. Kalau istilahnya hanya satu loh. Tuhan hanya minta satu. Nah, tidak banyak, satu. Nah, mari kita melihat apa yang satu itu. Saudara, kita mengenal istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Banyak kali kita melakukan doa dan diselingi bekerja. Jadi doa, bekerja satu paket, sehingga kita tidak dapat memisah-misahkan. Kalau kita ingin berdoa dan untuk bekerja, berkat Tuhan akan menyertai kita. Karena filosofi GPS berkata, banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, mari kita mau belajar lebih dekat lagi pada Tuhan. Banyak menggali kebenaran firman Tuhan, duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan itu kita akan memakai metode seperti ini dalam hidup kita pada saat sebelum kita memulai pekerjaan kita, sehingga kita oleh pimpinan Roh Kudus dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Ya saudara, mungkin kita sering banyak kali beribadah kepada gereja, beribadah dalam persekutuan, boleh. Kita juga bekerja dengan giat, boleh. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, jangan melupakan yang satu ini. Ya, jangan melupakan yang satu ini. Saya ulangi, apa itu? Saya akan baca dulu di dalam Lukas pasal 10 ayat yang berapa ini? Mendengarkan. Ya ini. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat
kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang dimaksud. Satu hal saja yang kita perlukan sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas gereja. Satu hal jangan lupakan, duduk diam di kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Ayo kita belajar, ayo kita praktek sebelum kita memulai pekerjaan kita sepanjang hari ini. Dengarkan apa yang Tuhan ingin lakukan. Dengarkan, pasti ada pertolongan, ada terobosan-terobosan baru, ada solusi yang baru yang harus kita kerjakan. Kita tidak tahu kesulitan hari ini apa yang akan terjadi, tapi kalau kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita sudah mempunyai landasan iman dan pengharapan. Tuhan ada di depan kita, Dia yang akan menolong, Dia akan membuka jalan bagi kita. Ini luar biasa bukan Allah kita? Dari itu jangan melupakan yang satu ini. Saudara, kita sibuk, boleh. Kita sibuk melayani, bekerja, boleh. Tapi di mana-mana kita jangan lupakan ini. Saudara, pada suatu ketika saya ini merasa sesuatu, ya, kok bekerja ini salah, bekerja itu salah, melakukan ini salah, kok dimarahi terus, ini salah, apa sebabnya? Pernah saudara mengalami seperti itu? Serba salah. Ini salah, duduk salah, diam salah, salah terus. Saya tidak ambil pusing, langsung saya duduk diam di bagi Tuhan. Tuhan, hari ini saya serba salah Tuhan. Apa sebabnya? Tolonglah Tuhan, beritahu pada saya apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Saudara, dalam keadaan seperti itu kita hanya dapat lari kepada Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan untuk memberitahukan, tunjukkan Tuhan apa sebabnya. Ya saudara, suatu ketika saya disadarkan, oh iya, saya baru mengerti kenapa saya salah, serba salah, berbuat salah. Karena ada satu janji yang belum ditepati, yang belum ditaati. Karena saya pernah bernasar dan nasar itu belum dilakukan. Setelah saya melakukan nasar itu, oh puji Tuhan, semuanya menjadi indah. Saudara, mari kita mungkin pernah bernasar kepada Tuhan. Nasarmu mungkin sudah lama tidak engkau ingat-ingat lagi. Tapi saat ini Tuhan ingatkan. Mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengarkan perkataan yang engkau akan diingatkan. Nasarmu ini loh yang belum kamu kerjakan. Puji Tuhan, saya kasih contoh begini saudara. Saya punya tim pendesaan. Sudah lama saya melayani bersama rekan-rekan. Suatu ketika sebelum kita berangkat, kita mengadakan pertemuan tim. Berdoa bersama-sama untuk persiapan-persiapan yang akan datang. Kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Tiba-tiba saya diingatkan, mata saya melek, memandang kepada teman saya, suami istri. Ya, saya lihat ada apa dengan suami istri ini. Kemudian saya datangi dia. Tuhan bertanya, ada apa dengan kamu? Wah, barulah istrinya ngomong, saya ini sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Oh, itu masalahnya. Kemudian kita berdoa bersama-sama berdoa. Tuhan ingatkan pada saya,
Ibu, sebelum engkau pernah menikah dengan suamimu, engkau pernah bernasar apa? Loh, saya kok bisa bicara begitu? Tapi itulah Roh Kudus yang memberitahu. Kemudian ibu ini mikir, tidak pernah ingat suaminya juga tidak pernah ingat, juga tidak tahu apa yang dinasarkan oleh ibu ini. Tiba-tiba ibu ini mencurit, saya ingat sekarang. Kaget saya. Kok dia tiba-tiba menjerit, saya ingat sekarang. Saya tanya, apa itu, Bu? Waktu aku masih gadis, aku pernah bernasar, berkata kepada teman-teman, sebelum aku kaya, aku tidak mau punya anak. Nah, saudara, hati-hati kalau bernasar. Kalau ditempati, puji Tuhan. Kalau enggak, hati-hati. Wah, jadi sebelum ibu kaya, saya tanya, sekarang ibu kaya enggak? Dikatakan kaya ya enggak, dikatakan enggak ya kaya. Nah itu dia jawabannya. Kalau kamu berkata sebelum aku kaya, aku tidak mau punya anak, dan kamu sendiri berkata aku dikatakan kaya ya enggak, dikatakan enggak ya kaya. Nah itu sebabnya ibu ini menangis, minta ampun sama Tuhan. Menangis dan menangis dan menangis, bertobat. Saya bilang, sekarang kamu cabut kata-kata nasarmu itu. Tuhan, aku mencabut nasarku. Kalau aku dulu berkata sebelum aku kaya, aku tidak mempunyai anak. Aku cabut nasar itu, Tuhan. Tapi aku menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Saudara, kita doa bersama-sama, berdoa dan berdoa. Apa yang terjadi? Tahun depan, tahun berikutnya, ibu ini melahirkan anak putri. Saudara, Tuhan itu baik, bukan? Tuhan mendengar dia mempunyai anak putri, hasil kandungannya diberkati oleh Tuhan, dibuka oleh Tuhan. 2 tahun kemudian dapat lagi satu. Puji Tuhan. Berikutnya lagi dapat lagi satu, dapat 3 anak. Luar biasa bukan? Ini Tuhan. Dari itu saya menghimbau Bapak Ibu, di dalam segala sesuatu, dalam hal apapun, pekerjaan apapun, di dalam hidupmu, jangan lupakan yang satu ini. Duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan perkataan-perkataan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Allah yang dahsyat, yang telah mendengar doa-doa, seruan-seruan daripada anak-anak-Mu. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya pada sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan lakukan menurut rencana Tuhan. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Dan kalau orang benar itu senantiasa melakukan yang satu hal ini, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga melimpah dalam pekerjaannya. Saudara, sepanjang hari ini dapat bekerja dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, mengerjakan berkat-berkat Tuhan dari barat, timur, utara, selatan untuk datang ke tempat saudara. Terimalah sekarang
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.